ketua kita yang bernama Bang Riki. Iya, siap. Nah Bang, kita boleh saja ya Bang ya? Iya, boleh. Bang, apa tanggapan Abang tuh di umur 22 tahun dia sudah menghasilkan uang sampai 22 M? Sampai 22 M? Iya. Iya, abang sering lihat emang sih kayak di Instagram, di TikTok. Jadi dia tuh kayak motivator muda gitu. Dia bilang, aku di umur 21 tahun aku udah bisa menghasilkan penghasilan sampai 1 M, sampai 20 M, sampai sekian miliar. Aset aku di mana-mana. Ya kita lihatnya agak minder ya, tapi ya bagus untuk dia gitu, bagus untuk dia. Tapi ya mungkin jangan dijadikan acuan lah untuk kitanya. Jadi khawatirnya makin sering kita lihat video kayak gitu, kita jadi kayak kok aku gagal ya di umur segini ya, kok belum jadi apa-apa ya, kok belum dapat 1 M, belum ada penghasilan, belum ada aset ya. Khawatirnya sih gitu. Dia bagus, tapi bagus untuk memotivasi juga bagus. Terus gimana? Kalau Andini lihat itu gimana? Bagus sih untuk motivasi Dini supaya Dini tuh misalnya enggak juga jadi kompetitor kah? Enggak jadi kayak gitu, kita harus juga berbisnis atau gimana gitu. Oh iya, sebelumnya pernah coba bisnis berarti jual kecil-kecilan, jual iya, gitu. iya. Oh pernah? Saat ini Dini juga menjalankan bisnis, tapi masih kecil-kecilan, enggak terlalu besar gitu. Jualan apa tuh kalau boleh tahu? Kayak keripik ubi. Pandai masak rupanya. Udah juga sih pandai masak, cuman tuh ada sedikit bisa gitu. Ya kapan enggak kita coba. Oh ya. gitu. Ya bagus sih mulai berbisnis sejak dini itu. Kalau abang dulu jualan baju pernah kayak thrifting ke pasar atau kan cari baju lelong, atau dulu juga pernah ngambil baju di salah satu platform jualan online gitu. Ambil baju terus kita jual lagi ke sini. Ya lumayan sih untuk nambah-nambah duit jajan. Kita kan selain meringankan beban orang tua, juga kita cari pengalaman lah gimana sih rasanya jadi pedagang, jadi pebisnis. Bagusnya gitu. Walaupun hasilnya ya tadi tidak sampai ber-MM, tidak sampai berpuluhan juta ya gitu sih. Tapi kita udah mencoba. Tapi susahnya gitu sekarang nih untuk memanajemen uang sih sebenarnya. Karena kita yang masih muda ini ya, masih muda kan gitu kan? Ya. Masih ya. Kadang tuh susah ngikutin gaya hidup kawan-kawan gitu. Apalagi yang circle-nya tuh agak high, yang nyantai. Kalau budak Pontianak nih ya, nyantai itu harus di Aming misalkan, atau di CW. Wah, nggak nyantai di Rumangsa, nggak pasar misalkan gitu. Nggak keren. Jadi kayak ada stigma bahwasannya kalau anak muda yang umur-umuran gitu, yang 20-an itu nggak nyantai di coffee shop, kayak kesannya nggak gaul gitu. Nah kadang ngikuti gengsi itu malah kita jadi kayak cekik diri sendiri. Nah itu sih yang jadi problem kita di usia ini gitu, karena ada gengsi tadi. Kalau Dini gimana? Circle-nya sering nyantai di coffee shop atau gimana? Jarang sih Bang Dini nyantai di kopi shop gitu. Kayak gimana ya, circle Dini baik-baik, enggak kayak baik-baik. Ya. Yang nyantai di coffee shop enggak baik berarti? Enggak sih, kayak menghabiskan uang orang tua tuh kayak gimana ya? Sian gitu orang tua. Oh iya, bagus sih gitu. Kayak ini lagi selain nyantai ya, HP harus iPhone. Oh, kalau enggak iPhone enggak keren, enggak gaul lah, tuh kayak gitu tuh. Itu stigma yang rusak sih sebenarnya. Jadi kesannya kau mau keren ini nih harus kayak gini nih. Nah, ada acuannya nih, ada takarannya segini kalau kau mau keren, kalau kau mau gaul. Nah, itu kadang yang jadi kita susah gitu untuk pengen pengen berbaur, pengen punya kawan banyak, tapi udah karena terporsikan dengan hal kayak gitu, jadi kita malas. Iya. Itu sih. Jadi kalau mengikuti gengsi emang susah sih. Tapi kalau Dini ini orang yang gengsian enggak sih sebenarnya? Enggak sih. Jadi kayaknya orangnya enggak gengsian. Lebih ke arah tak apalah gitu, jadi diri sendiri aja. Oh, apa adanya ya. Oh, gitu. Jadi Dini ini apa sih namanya, tawadhu gitu. Enggak juga. Apa gengsian enggak orangnya? Lumayan, sedang. Apa gengsian tuh? Kadang ini ya, gimana ya cara ngomongnya ya? Karena tuh sadar gitu kan, oh ini nih aku ngikut budak ini nyantai ke coffee shop nih karena gengsi ya, atau aku pengen bikin story di sini ya karena gengsi. Sadar, tapi masih keperjakaan gitu. Paham gak sih? Paham. Kayak gitu sih. Tapi enaknya gengsi tapi kita sadar tuh jadi terkondisikan.
seimbang. Nah, jadi agak balance gitu, kita nggak maksa. Itulah kalau perihal nyantai, perihal apalagi yang berbau harta itu susah juga kalau mau sombong kan, karena ya kita mau nyambung harta orang tua kan, kita kerja juga ya belum maksimal, belum bisa untuk meringankan beban orang tua gitu, tapi ya seenggaknya adalah kali untuk jajan ataupun untuk nambah-nambah uang, beli mungkin kalau ini beli skincare mungkin kan Ya, pandai-pandai lah cari uang untuk hidup kita. Jangan selalu gantung. Kalau Dini ada rencana ini enggak? Ini kan bisnis kan udah deh. Ada rencana kerja enggak? Cari tambahan sambil kuliah misalnya. Dulu sebelum Dini masuk kuliah, Dini udah kerja duluan bang. Oh udah kerja? Ya. Biasa barang-barang yang dipakai itu biasa udah hasil kerja Dini, tapi masih gak pakai duit orang tua. Cuman adalah barang yang Dini pakai punya hasil kerja keras Dini. Nah biasanya barang pertama yang dibeli hasil duit sendiri itu paling memorable sih. Dini beli apa pertama kali pas dapat gaji? HP sih. HP ya? Iya. Langsung banyak berarti. Itu HP kan 1 jutaan lebih. Iya. Itu kerja di mana sih? Di Andaria Group, bagian adminnya. Oh, bagian admin. Ya, sudah berkecimpung di bagian administrasi ya. Iya. Tapi Bikin itu surat. bagian lapangannya juga sih. Dia bagian admin tapi ke lapangan juga. Berarti kalau waktu Dini masih kerja tuh Dini merasa terkondisikan enggak uangnya? Atau Dini merasa malah kayak duit gaji ini alah habis untuk bayar utang misalkan, atau dihambur-hamburkan tiba-tiba habis ya? Itu pertanyaan ada. Dini selama Dini kerja, Dini boros. Boros ya? Ya, apa yang Dini pengen tuh Dini beli. Karena dia pikir itu duit Dini gitu. Dia nggak minta sama orang tua Dini. Jadi tuh gimana ya? Jadi nggak ada tabungan Dini. Jadi uang gaji habis gitu aja. Ya. Iya, mirip-mirip sih sama sih. Karena tadi kan ngerasa udah aku nih, Iya. aku letih-letih nyarinya, aku bahasnya tuh self reward. Nah, itu boros berkedok self reward tuh memang apa ya? Emang jelek sih kayak gitu. Kita pikir pun nggak ada tanggungan gitu kan. Kalau orang tua kita kan pasti mikirnya ada tanggungan untuk kita gitu. Yang bikin anak muda sekarang ini ya kita lah ya, sulit untuk nabung, sulit untuk cari investasi. Kita mau menginvestkan apa yang sudah kita hasilkan itu susah karena belum ada tanggung jawab. Nah, kita belum merasakan ada anak, kita belum merasakan ada tanggung jawab di rumah yang mungkin perlu makan dari kita, perlu dibelikan beras atau dibelikan minyak. Nah, jadi ya untuk kita aja gitu. Itu susahnya sih itu. Tapi menurut Dini nih, cara membangkitkan kesadaran gitu supaya kita bisa nabung itu gimana? Menurut diri sih gimana ya, kita simpan uang kita, misalnya kita taruh di bank gitu kan, supaya kita tuh ada apa ya, kayak ngabiskan gitu-gitu aja uang kita gitu sih. Oh gitu ya. Ya. Udah mau nanya apa? Menurut apa kayak mana cara mengatur uang supaya nggak boros gitu? Kalau menurut abang ya ini tadi mengingat bahwasannya kita hidup ini tidak hanya di usia muda gitu. Kita akan hidup mungkin ya wallahualam ya, mungkin hidup bakal 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, yang mana nantinya kita bakal pakai tabungan itu. Kita bakal hidup di masa tua, masa dimana yang kita mungkin fisik sudah tidak se-energik sekarang, ngomong mungkin tidak selancar sekarang, mungkin pertemanan tidak seluas sekarang gitu lah. Jadi ya kita ingatkan diri kita akan hal itu supaya nantinya kita tetap bisa hidup dengan nyaman dan bahagia. Karena idealnya ya orang tua itu, orang yang udah kakek-kakek atau nenek-neneknya dia tidak usah kerja gitu. Dia cukup duduk di kursi goyangnya sambil menikmati kopi panas di pagi hari, baca koran mungkin kan. Udah duit tuh masuk, aset yang berjalan. Jadi uang tuh yang bekerja untuk dia, bukan dia bekerja untuk uang. Mantap ya. Ya. Dini ada rencana enggak? Entah misalnya tua nih, aku nih mau Ya, ada lah. nyantai-nyantai ya, atau mau cari laki orang sini ya biar biar nyaman. Ada Ya. ada. Oh, atau mungkin udah lah, nanti terlalu dalam pula. Iya. Atau gini ya Din, misalkan ada bayangan nggak sih kalau seandainya aku nih di usia tua tapi susah gitu? Ya ada. Ada yang gimana perasaan ini kalau membayangkan di usia tua masih kerja ngangkut kayu? Ya, sedih dong. Sedih ya, sedih ya.
yang lainnya pada nyantai-nyantai dan kita masih kerja, masih kayak ya anu keringat masih berkeringatan kerja, teman-teman kita udah nyantai, sedih. Ya itulah makanya kita bangkitkan kesadaran supaya kita tuh bisa untuk nabung gitu, ingat kita masih punya masa depan gitu, walaupun walau alam umur nggak ada yang tahu, tapi kita tetap perlu prepare, kita tetap perlu yang namanya ikhtiar gitu sih kalau dari abang. Atau Dini ada yang mau nambahin lagi nih terkait manajemen keuangan di usia muda nih, kita harus kayak gimana? Untuk anak muda tuh kita tuh harus cari link lah, teman-teman banyak supaya kita tuh bisa mempromosikan produk-produk kita. Jadi itu jangan berteman tuh hanya itu tak itu aja. Kita harus memperluas pertemanan kita supaya kita bisa mempromosikan produk kita. Kan kita harus apa ya, yang saling menguntungkan gitu. Iya, ada feedback gitu kan. Nah, kalau era sekarang nih ya udah majunya teknologi informasi, itu udah nyaman untuk masuk medsos ini kan, bisa kita manfaatkan sebaik mungkin kan. Kalau tadi Dini bicaranya tentang produk ataupun tentang promosi, ya jawabannya adalah dari media sosial, itu paling mudah sekali, bahkan nggak perlu bayar loh. Kayak kita post di Instagram misalkan atau posting di Facebook, tinggal foto aja misalnya ada produk apa. Dini jualan apa dulu? Jualan ubi ya? Ubi. Keripik ubi sedap misalkan. Foto kasih caption atau dikasih edit terus di share di marketplace, itu insya Allah pasti bakal ada peminatnya. Jadi kita manfaatkan lah, mumpung masih badan masih segar, otak masih fresh, masih nyaman untuk jalan-jalan, masih nyaman untuk ngedit. Misalkan mau ke warung kopi, mau untuk apa, posting tadi kan produk-produknya masih bisa. Mungkin nanti kalau udah tua kan susah kan, badan udah rematik, sakit pinggang lah, darah tinggi ya sama muka apa kan, kebayang sih kalau kayak udah di posisi itu tapi kita tuh masih pontang-panting cari duit ya, nggak kebayang sih. Ini ya, asal dari mana sih? Asal dari Siantan. Oh Siantan ya. Sini ya? Oh sana tuh kan emang banyaknya ya anak-anak muda yang udah kerja, lebih milih kerja daripada kuliah. Enggak juga sih, seimbang lihat, ada yang kuliah, ada yang kerja. Iya, kawan-kawan abang kalau yang di Siantan tuh rata-rata ini dia kerja di PT masalah. Jadi PT dan juga banyak yang jualan. Kalau abang tanya kenapa enggak milih kuliah, ngapain kuliah enggak dapat duit, bagusan aku kerja bisa bantu emak bapak aku, bahasanya sih seperti itu. Ini sepakat gak dengan statement kayak gitu? Enggak sih, kita tuh harus kuliah supaya menambah wawasan kita. Gitu ya. Oh iya betul, memang kuliah itu kan menambah wawasan kan? Iya. Iya, bagus juga sih. Karena kalau dari abang sendiri ya, ketika kita kerja itu kita dapat pengalaman, memang kita bisa nambah finansial kita jadi meningkat kan, kita bisa bantu orang tua, kita bisa bantu teman kita. Tapi kalau kuliah kita dapat wawasan, dapat ilmu, dapat relasi, dapat kawan-kawan baru. Itu yang pertimbangan abang kemarin. Abang juga sempat kerja dulu. Dia juga pernah berpikir, kerja di zaman dapat duit. Tapi pas udah masuk ke dunia pekerjaan, nah di situ yang sakitnya pasti kita ditanya. Keras ya? Keras banget. Apa bisa ini gak? Skill kamu apa? Coba kita kuliah, pasti kita cari skill kita yang mana, skill kita tuh di bidang mana. Coba kita udah masuk kerja, kita udah dipertanyakan, udah disuruh praktek. Iya. Udah harus ada kesiapan terlebih dahulu ya. Kalau di kampusnya kan masih bisa kita nyari kan, kita minatnya di mana sih, kayak di UKM UKK ini kan kita. Kalau di Warta nih ya, kalau di Warta mungkin di nulis ataupun di media, ya kayak gitulah. Tapi kalau dunia kerja nih kerasnya nih kayak gimana gitu? Kita langsung praktek, kita tidak diajarkan lagi, langsung kamu harus bisa ini. Kalau misal kita tidak bisa, ya kita tanggunglah sendiri. Pasti kita dimarahkan sama manajer kita, rekan-rekan kita. Ya pasti dong, kalau kerja karena kita nggak siap. Kalau Dini kemarin sempat dimarah-marah nggak? Ya, sering kayaknya. Sering. Model-model NT ini kayaknya memang. Berapa lama kerja? 8 bulan. 8 bulan. 1 tahun. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Per bulan? Gaji. Boleh anu nih, boleh. Gaji abang tanya 1,5 juta. Besar lumayan sih. 1,5 juta. Berarti gaji pertama langsung di HP tuh? Enggak juga lah, nabung ya. Dulu di kerja,
susah banget. Kenapa dasar sedih? Bukan itu dia sih, bukan pekerjaan ini tuh disuruh ini, kayak bukan jurnalis ini disuruh ini, karena kita tuh nggak ada nggak ada skill di bidang aku, jadi tuh seenaknya gitu di anu sama senior yang udah berpengalaman bekerja. Kalau senior gini nih ada yang udah sukses gak gitu, yang udah kayak ini nih, yang influencer yang 2M duitnya gitu, ada nggak? Ada ya? Ya, malah udah tua gitu. Tapi sebenarnya kita balik lagi ke anak-anak muda yang sudah punya penghasilan sampai 2M ataupun bermiliar-miliar ya. Itu kan sebenarnya nggak lepas dari privilege dia kan. Ini sering lihat nggak sih di TikTok banyak motivator muda yang kayak memacu gitu supaya rajin bekerja, rajin menabung supaya kayak dia gitu. Sering nggak? Sering. Tapi yang nggak kita tahu, yang dia nggak mention adalah privilege keluarganya. Ada yang bicara tentang dia mampu manajemen keuangan, dia mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, dia mampu untuk beli aset. Itu seakan-akan hasil dari dia sendiri. Padahal lihat bapaknya pengacara, bapaknya anggota dewan. Nah jadi kadang kalau abang saya pribadi ya muak lihat motivator kayak gitu tuh. Atau yang lagi viral nih kemarin yang kopi 80.000, enggak? Enggak. Nah, jadi ceritanya nih ya, cerita. dia tuh seorang motivator, influencer gitu lah kan, yang kontennya tuh tentang keuangan gitulah. Nah, dia sering juga kesannya nyombong, kalau abang sih bilangnya itu nyombong. Dia bilang penghasilan aku udah segini, umur kamu sudah sama dengan aku tapi kok belum bisa. Wah, itu mungkin maksudnya untuk memacu ya, tapi kalau dilihat tuh kesannya sombong, itu jengkel liatnya tuh. Nah dia bilang, daripada kita ngopi di warkop ataupun ngopi di Starbucks, kopinya harga 40.000 ataupun 50.000, lebih baik kita ngopi di hotel, ngopi di lobi hotel. Kopi di lobi hotel itu harganya 80.000 kata dia. Jadi dengan 80.000 itu kita bisa dapat pengalaman, kita bisa dapat nuansa orang-orang sukses. Jadi kita sambil duduk, sambil minum kopi, sambil lihat orang-orang yang sukses gitu, yang datang pakai Lamborghini, yang datang pakai Pajero. Nah, jadi itu auranya tuh meresap ke kita kata dia kayak gitu. Dan itu jadi hujatan sih kemarin, karena ya masa kita tak ada duit nih lalu mau ngopi ke hotel pula bayar 80.000. Terus konsep aura sukses nih kayak gimana? Abang sih nggak paham nih. Kalau Dini ada nggak? Aura suksesnya. Tahu nggak? Nggak tahu ya? Sama sih. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi di episode Celoteh Anak Muda selanjutnya. Salam Pres Mahasiswa. Salam Pres Mahasiswa.